Allahumma umur dunia selamat berkah Allah kau ayat di dunia selamat berkah Allah naga herang naga lelang naga pengawasan Allah turuti perbuat sasangga ku guru ingran di tempatku pada dawi dang dayang Srinawati amil aing serasiki dua siki sacancing dua cancing sepocong dua pocong sagande dua gedeng Yalla salawat lobana saratu Gunung Mani Gedong Rasa Gunung Mani Gedong Rasa sang sayang Gunung Kancang lewat bari tangat di kagungan Gusti Cirebon laut kena ku ipis di wadahna tau kena Jawa sumping jedangan jumata ngipoci sasayang Sri doa luntung kasaru di tanah Sunda yang subur lahirlah sebuah kisah yang melegenda. Kisah tentang kasih sayang, pengkhianatan, dan kesetiaan. Inilah dongeng tentang seorang putri berhati lembut dan seekor lutung yang setia. Kisah yang dikenal sebagai Lutung Kasaru. Anak-anakku, usiaku tak lagi muda. Sudah saatnya aku memilih penerus tahta kerajaan ini. Ayahanda tentu tahu jawabannya. Aku, Pubararang, Putri Sulung. Siapa lagi yang lebih pantas memimpin kalau bukan aku? Ayahanda, siapapun yang Ayahanda pilih, hamba akan menerima dengan penuh keikhlasan. Purbasari, karena kerendahan hatimu lah aku memilihmu jadi penerus kerajaan ini. Apa? Tidak mungkin. Mengapa bukan aku yang kau pilih? Kakanda, aku tak pernah menyentuh ini. Aku hanya menjalankan perintah ayah. Cukup pura-pura rendah hati, Purbasari. Kau hanya ingin merebut segalanya dariku. Cukup berlarang, ini adalah putusanku. Aku tidak bisa membiarkan ini. Kalau Purbasari jadi ratu, aku hanya jadi bayangan. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Ampun Gusti. Lalu apa yang akan Gusti lakukan? Panggil Indrajaya tunanganku. Aku perlu bicara dengannya. Baik Gusti. Ada apa kasihku? Ayahanda menunjuk Purbasari jadi ratu, bukan aku. Bayangkan Indrajaya, aku, Pubararang, Putri Sulung harus tunduk kepada adik kecil itu. Tenanglah sayang, tahta bukan segalanya. Diam! Kau tidak mengerti apa-apa. Jika aku tidak jadi ratu, kita tidak punya kuasa apa-apa. Ampun Gusti. Saya tahu seorang dukun sakti. Namanya Nyi Ronde. Ia bisa membuat ramuan yang sangat mengerikan. Bagus. Malam ini juga kita harus menemuinya. Baik Gusti.
Aku ingin adikku terkena penyakit menjijikan agar rakyat menolaknya. Ini adalah ramuan buatanku. Dengan meminum ini, wajah adikmu akan rusak seketika. Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Bagaimanapun, dia tetap adikmu Purbalarang. Diam, ini demi tahta kita. Ingat, setiap kutukan pasti ada balasannya. Apakah kalian sanggup menahan balasan itu? Aku tidak peduli. Yang penting Purwasari hancur. Ampun Gusti Putri, Dayang, ramuan ini harus bekerja. Aku tidak akan membiarkan Purwasari merebut aku. Benar sekali, Putri. Jika ramuan ini diminum oleh Putri Purbasari, maka akan menimbulkan bintik-bintik yang sangat menjijikan. Bagus, sangat bagus. Aku akan memberikannya minuman manis pertama. Baik. Adikku tersayang, kakak, kau tampak letih. Minumlah segar-segar ini. Oh, aku tidak menyangka kakak begitu perhatian. Kasih, Kak. Apa yang terjadi padaku? Wajahku, tubuhku. Ada apa, adikku? Dayang, segera laporkan kepada Prabu Tapa Agung. Sekarang juga. Baik, Gusti. Putriku, Purbasari, apa yang terjadi denganmu? Mengapa nasibmu begini? Ayahanda, mungkin kelewatan luka. Lihatlah Purbasari terkena kutukan. Bagaimana ia bisa memimpin kelak? Ayahanda, maafkan aku. Patih Batara, bawalah Purbasari menuju hutan yang jauh dari sana. Purbalarang, untuk sementara pimpinlah kerajaan ini. Daulat Paduka. Ya Tuhan, apa salahku? Ampuni hamba, Gusti Putri. Hamba hanya menjalankan titah. Semoga Dewata melindungimu. Kau, seekor lutung. Kau mau apa di sini? Kau membawakan ini untukku. Terima kasih. Tengah kesendirian dan penderitaan, Purbasari menemukan teman sejati. Lutung Kasarung bukan sekadar makhluk hutan, tapi pelindung dan sahabat yang akan menuntunnya kembali ke cahaya.
Kalau tidak ada kau, mungkin aku sudah menyerah. Kau ini bukan lutung biasa ya? Aku rasa kau mengerti semua ucapanku. Lutung, kau mau kemana? Untukku, terima kasih. Mulai sekarang, kau sahabatku. Aku beri nama kau Lutung Kasarung. Lutung, aku tak kuat lagi. Badanku panas, tubuhku perih. Oh Sang Hyang Tunggal, hamba mohon sembuhkanlah Purbasari. Ia berhati tulus, ia tak layak menerima penderitaan ini. Berikan aku kekuatan untuk menolongnya. Lutung, kau ingin membawa aku kemana? Kamu ke situ. Ya Tuhan, aku sembuh. Terima kasih Lutung. Kau bukan hanya sahabatku, kau adalah penyelamat hidupku. Ampun Gusti Purbararang, negeri kita sekarang sedang dalam keadaan kritis. Hasil panen merosot, banyak rakyat di luar sana sedang kelaparan, dan keamanan menjadi kacau Gusti. Kami mohon Gusti, berikan perhatian pada penderitaan kami. Hus, itu bukan urusanku. Kalian rakyat biasa, hanya tahu mengeluh. Kerajaan ini baik-baik saja di bawah pimpinanku. Tapi Gusti, sejak Gusti Purbasari pergi, keadaan memburuk. Kami merindukan pemimpin yang penuh kasih. Cukup, jangan sebut nama Purbasari di hadapanku lagi. Ampun, Gusti Purbararang tidak peduli dengan penderitaan kita. Kalau begini terus, negeri bisa hancur. Kita harus segera bertindak. Benar, satu-satunya harapan hanyalah Gusti Purbasari. Beliau berhati lembut, bijaksana, dan dicintai oleh rakyat. Kalau begitu, kita harus mencari beliau sampai ke hutan. Ya, lebih baik begitu. Daripada kita hidup sengsara di bawah kepemimpinan yang sewenang-wenang. Aduh, kita harus mencari Gusti Purbasari kemana lagi ya? Iya, di hutan sebelah mana? Itu Wak. Wak, tunggu Wak. Wahai para rakyat, apa yang kalian lakukan ke tengah hutan ini? Kami sedang mencari Putri Purbasari. Negeri ini butuh beliau. Katakan Uwa, apakah engkau tahu keberadaannya? Baiklah, Putri Purbasari memang ada di hutan ini. Setiap hari, aku mengantarkan makanan kepadanya. Jika kalian ingin bertemu dengannya, maka ikutlah denganku. Baik, Wak. Sungguh indah sekali telaga ini. Telaga apa ini? Aku belum pernah melihat telaga di sini.
Mohonlah, jangan bersujud padaku. Ampuni kami, Gusti. Kami ditinggalkan dalam penderitaan. Kembalilah, tolong kembali memimpin negeri ini. Benar putri, izinkan aku mengantarmu pulang ke istana. Baik, tapi ingat, aku tidak akan meninggalkan sahabatku di sini. Dia harus bersamaku selama ini. Bangunlah. Berkumpul sarung, ikut bersama. Hidup Purbasari! Hidup Purbasari! Hidup Purbasari! Warisan kami kembali! Hidup Purbasari! 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 Anakku, sungguh mukjizat. Kau telah sembuh dari penyakitmu. Tidak mungkin. Bukankah kau sudah terkena penyakit menjijikan itu? Kakak, aku mencari saya rakyat dan Tuhan yang kuasa. Dengarlah semuanya. Hari ini aku akan mengumumkan penerus tahta sejati dari kerajaan kita. Anakku yang bungsu, Purbasari. Tidak, Ayahanda. Selama Purbasari tidak ada, aku akan memimpin negeri ini. Aku yang menjaga tahta ini. Mana mungkin bisa cita-cita yang merebut segalanya dariku. Namun nak, dari awal tahta ini telah kuserahkan kepada adikmu Purbasari. Kalau begitu, kita buat sayembara. Syarat kedua akan ketentuan. Siapa yang menang, dialah pewaris tahta ini. Kakak, aku tak ingin merebut apapun darimu. Aku hanya ingin negeri ini damai. Cukup, dengarlah semua. Syarat pertama seorang pemimpin harus cintai rakyatnya. Kita Purbasari! Hidup Purbasari! Hidup Purbasari! Hidup Purbasari! Kalau begitu, syarat kedua seorang pemimpin harus mempunyai pasangan gagah dan tampan. Oleh cara itu, kita bisa dipandang bangsa lain. Semua tahu, akulah satria paling gagah di negeri ini. Aku ada di sini untuk Purbasari. Hahaha, patah saja kau tidak punya siapa-siapa, Purbasari. Masa negeri ini kau serahkan pada seekor kera? Lihatlah, inikah calon raja kalian? Seekor lutung kotor, sedangkan aku mempunyai Indrajaya yang gagah dan tampan di negeri ini. Lutung, maafkan aku tak tahu harus apa. Tenanglah Purbasari. Aku di sini akan selalu ada untukmu. Seekor lutung? Mana mungkin menandingi Indrajaya? Tapi dia kan selalu setia pada Purbasari. Tak ada yang bisa menandingi itu. Dalam doa yang tulus, Lutung memohon kepada Dewata agar diberi kesempatan menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Astaga, dia bukan seekor lutung. Wah, seorang pangeran. Kau siapa sebenarnya? Aku bukan sekedar lutung. Aku adalah Pangeran Gurunwinda dari Kahyangan. Dan aku turun ke bumi untuk mencari wanita yang berhati mulia. Dan aku menemukannya pada dirimu, Purbasari. Sungguh mukjizat. Ini adalah pasangan sejati dari putriku. Tidak, ini tidak adil. Akulah yang lebih pantas menjadi ratu. Tidak, kami cinta Putri Purbasari. Kami percaya pada Pangeran Gurunwinda. Hidup Ratu Purbasari, hidup Pangeran Gurunwinda. Hidup Ratu Purbasari, hidup Pangeran Gurunwinda. Tidak, aku kalah. Kakak, jangan pergi. Aku tidak ingin kehilangan kakak. Mari kita bangun negeri ini bersama-sama. Dari sinilah kita belajar bahwa kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya.
cinta sejati tidak melihat rupa, melainkan jiwa. Suci kudu bisa ngolah rasa sudanen hawa nafsu menembah marang Sang Gusti.